Find out where you can watch the race and find out all the session timings. And let us know your predictions below. Halo mas-mas pecinta MotoGP, kembali lagi dengan Nana di Last Lap MotoGP Channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe. First time racing in Valencia and London. Exciting times indeed. Well, we caught up with both drivers in the pit lane. Who's starting? Yeah. You're the one, actually, you're the expert of These views. No, I've seen like a couple of stories. You're good at that. So, Edo, obviously, last. Untuk pertama kalinya, Indonesia sukses menggelar balap Formula E, tepatnya di sirkuit Eprik yang bertempat di Ancol, Jakarta Utara. Usai gelaran tersebut, lagi-lagi sirkuit Indonesia kembali dibandingkan dengan sirkuit negeri tetangga, Malaysia. Ya, layaknya MotoGP, sirkuit Mandalika dan Sepang. Kali ini mari kita lihat perbandingan sirkuit Formula E Indonesia versus Malaysia. Untuk itu mari kita simak informasi selengkapnya agar tak ada kesalahpahaman di antara kita. Jakarta International Eprik Circuit memiliki panjang lintasan 2,4 km dan lebar 12 meter dengan jumlah tikungan 18. Arah lintasan searah jarum jam. Panjang trek lurusnya adalah 600 meter pada garis start finish. Untuk tikungan paling rumit berada di tikungan ke-12 alias T12 menuju ke T13. Hal itu karena tikungan membentuk seperti jepit rambut dengan sudut tak lebih dari 30 derajat. Sementara pada tikungan terakhir, pembalap akan diuji dengan belokan ke kiri yang cukup membutuhkan rem. Nah, inilah yang menjadikan sirkuit semakin menantang bagi pembalap. Jakarta International Eprik Circuit yang berada di kawasan Ancol disebut berbeda dengan sirkuit-sirkuit di negara lain. Perbedaan itu terlihat jelas dari desain dalam sirkuit. Sirkuit Formula E di Ancol diketahui memiliki fitur attack mode yang memungkinkan terjadinya overtake alias menyalip sehingga membuat balapan lebih kompetitif. Fitur ini merupakan salah satu komponen yang ada dalam setir di setiap mobil dan bisa digunakan setiap balapan. Bukan hanya itu yang menarik, diketahui desain sirkuit Formula E di Jakarta juga bakal sulit diikuti oleh negara lain. Alasan yaitu perbedaan geometri jalan yang menjadikan Indonesia lebih unggul. Geometri jalan negara lain tidak memungkinkan membuat dimensi yang lebih besar saat akan masuk tikungan. Nah, hal ini berbeda dengan sirkuit milik Indonesia yang melibatkan banyak posisi tikungan. Jika Indonesia baru menggelar ajang Formula E tahun 2022 ini, beda halnya dengan negeri tetangga, Malaysia. Malaysia pernah menggelar ajang balapan kejuaraan mobil bertenaga listrik Formula E di sirkuit Jalan Raya Putrajaya. Sirkuit ini dibangun berjarak 60 km dari pusat Putrajaya dan Kuala Lumpur. Dibangun di kawasan TPA yang menerima sampah perkotaan dari Kuala Lumpur bertujuan untuk memanfaatkan emisi gas TPA yang dilepaskan oleh sampah yang telah terurai. Nah, emisi inilah yang digunakan sebagai pembangkit listrik sehingga mengurangi beban bahan bakar fosil. Sirkuit Putrajaya yang didesain khusus untuk Formula E dengan panjang 2,56 km dan memiliki 12 tikungan serta terdapat 33 lap yang harus dilalui pembalap dengan jarak tempuh 84,84 km. Sayangnya, negeri jiran ternyata hanya mengadakan ajang Formula E dalam 2 musim saja, pertama di tahun 2014 dan terakhir di tahun 2015. Nah, itulah perbedaan antara sirkuit Formula E Jakarta dengan sirkuit Formula E Malaysia. Pastinya bangga kan ya, akhirnya Formula E dalam negeri bisa debut. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah.